Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Ya, teman-teman energi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video yang sangat berbahagia karena hari ini saya bersama keluarga saya. Ini udah saya anggap keluarga saya, adik saya, anak saya. Baik. Ini kakak saya, ini kakak saya. Jadi ini satu keluarga ini sudah ketemu saya ini dari tahun 2000, coba ya. 2002 ya? 2002, berarti 18 tahun ketemu saya dan alhamdulillah tidak bosan ketemu saya. Nah Bu, buka dulu maskernya boleh nggak? Blik, boleh nggak? Bisa sebentar nanti kita pakai masker. Ya, jadi teman-teman energi, keluarga istimewa Pak Agus Khalide dan ini adalah Bu Ani, beliau permaisurinya. Kemudian itu adalah pangerannya Andri, itu ketemu saya tahun 2012. Jadi dulu itu 2002. Jadi sudah 18 tahun. Jadi dulu Andri itu dulu ketemu saya di usia di kelas 2 SD. Sekarang udah ngambil S2 di sekolah hukum dan sudah beres S1 di teknik industri. Nah, yang ekstrim itu gini, Andri udah nyusul tuanya saya. Itu yang ekstrim. Tapi kegantengan Andri nular sama saya. Ya, jadi bagus. Nah, supaya teman-teman punya semangat dan lain sebagainya. Ini mohon izin saya agak memaksa hari ini Pak rekaman. Dan beliau bersedia. Pak, gimana awalnya Bapak ngikutin pengobatan? Karena saya tahu nih, Pak Agus ini orang yang sangat realistis. Jadi saya juga dulu pas datang ke rumah saya agak sedikit kaget. Ya, Bapak mungkin bisa memperkenalkan dulu sekarang dosennya di mana, dinasnya di mana? Baik, terima kasih Kang Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta. Saya Agus Khalide, saya seorang advokat, profesi saya dan juga dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Kemarin dari Universitas Islam Negeri Surabaya. Selain itu juga saya aktivis di beberapa organisasi kemasyarakatan. Pertemuan saya dengan Kang Sodik memang sesuatu yang tidak terduga dan tidak terencana, karena di suatu ketika di tahun 2002 saya membantu seorang kawan sahabat saya, senior saya yang punya keinginan untuk mencapai sebuah kedudukan cukup tinggi lah di Jawa Barat. Mungkin setelah Gubernur Jawa Barat, itu Jawa Barat yang tertinggi di Jawa Barat. Dan karena begitu intensnya membantu beliau, karena ini memang dunia politik yang praktis, tidak ada waktu tanpa urusan ini, dari lobby, dari hotel-hotel, dari restoran-restoran. Saya kemudian jatuh sakit ketika itu di bulan Ramadan. Saya sakit luar biasa sakitnya. Saya sudah berusaha ke dokter, bahkan sudah diantar istri saya ke ke laboratorium. Saya sudah di ronsen dan sama sekali bahkan sudah diberikan obat. Saya diberikan dokter obat daftar G ya, obat antibiotik yang kadar tinggi, dan sakit itu tidak kemudian berkurang. Jadi baru mulai ketika saya sholat Jumat di gedung Sate, ketika itu Allah masih menggunakan untuk sholat Jumat, dan kemudian saya duduk di lantainya kan memang karena marmer dingin sekali, dan kemudian terasa dari bawah saya di dekat alat vital saya, kemudian ada sesuatu yang menusuk naik ke atas sampai ke pinggang, dan sakitnya luar biasa. Karena waktu itu saya harus juga harus menjemput putra saya masih di SD bicara, saya paksakan, dan itu kemudian sakitnya luar biasa. Dan panas, saya berusaha untuk bersedia di mobil karena panas siang hari, tetap juga tidak mengurangi, dan sakit itu terasa. Dan yang memang agak mengkhawatirkan karena sakitnya punya pola. Jadi jam 12 malam, jam 2 malam, jam 4 pagi gitu. Sakit itu, jadi bercampur aduk dalam pikiran saya. Meskipun saya rasional, tapi saya berpikir ada apa? Karena saya lagi memperjuangkan sesuatu, kepentingan ada teman. Takutnya ada yang nyerang gitu ya? Sangat mungkin bahwa biasa dalam kita ini kan yang begitu bercampur aduk lah ya, hal-hal yang irasional, yang bersifat metafisik dan macam-macam. Berarti yang sebelum Bapak datang, Ibu dulu datang nggak Pak? Ya, betul. Ya Bu ya, betul ya. Dan dulu Ibu kalau nggak salah, aku ingat Bapak sempat nggak percaya.
bener kan? Makanya saya bilang Pak Bapak ini seorang yang dulu memang sangat rasional. Iya. Ya bahkan ibu sendiri juga celentukan waktu Ibu dulu kan celentukan ya. Jadi ya, cuman karena gini yang beda itu. Kalau dukun kan nggak ganteng, kalau saya ganteng. Jadi ibu mempertahankan diri untuk bisa datang gitu ya. Yeah. Jadi sebelum bapak mengeluh ini, ibu udah datang berapa bulan? Kira-kira 2 bulan, enggak, 3 minggu. 3 minggu. Secara nggak sengaja diajak teman untuk memanin. Saya nggak percaya sampai saya bilang ngapain seperti ini gitu. Tapi ternyata sakit saya tuh bisa ditebak langsung. Saya kena. Dia analisa maksudnya. Ya pokoknya ini saya jantung, kista, pengapuran, dan itu sudah saya tahu gitu. Tapi saya nggak tahu oh iya, ternyata berobat 2 kali saya sembuh. Alhamdulillah. Iya sembuh, terus pengabrak dan. Udah gitu ngajak bapak dong? Ya Masih bapak banyak kan? itu waktu itu sakit. Sebelum sakit ngajak dulu, terus bapak nggak percaya waktu itu ngomong Sakit, gitu. udah Oh udah sakit ya udah sakit. sakit yang tadi itu Terus? sama saya ajak tetap nggak mau aja dengan temen itu dipaksa mau datang sembuh tapi karena teledor nggak mau pakai jaket kena angin kan di ngambil kena langsung kambuh. Terus yang keduanya sakit gigi. Enggak sebentar dulu. Saya cerita dulu. Enggak, saya- Jadi pas pada saat itu bapak diajak dulu ke saya, bapak nggak percaya. Ya, saya terus terang agak ragu juga, karena pikiran saya sudah dipakai obat antibiotik yang kadar tinggi, sudah di ronsen, tidak ada apa-apa. Dan sakitnya itu luar biasa. Saya kadang-kadang juga lupa bahwa saya ini hamba Allah gitu kan. Kadang-kadang tidak istighfar, tapi saya malah teriakan sakitan luar biasa. Jadi sebenarnya bapak datang ke saya itu bukan karena mau datang, tapi karena terpaksa sudah sakit baru datang gitu ya. Kelihatannya begitu, sudah antara yang terakhir. Iya, antara yang Sudah terakhir. yang terakhir. Dan saya terus terang juga surprise. Oke. Ketika saya kemudian waktu itu duduk di luar, kemudian ketika giliran saya mandi, kan saya bilang itu udah pakai aja sendalnya, dingin Nggak boleh dingin, ya? nggak boleh dingin. Dan kemudian Kang Sore tinggal saya waktu itu ini, bapak emboli, jadi ada belum dari belum sampai ke jantung. Dan ya alhamdulillah berkat Allah juga yang memberikan hidayah kepada Kang Sore. Saya waktu itu setelah di terapi pertama itu berkurang dan kedua kali sudah sembuh. Hanya dalam waktu 2 kali saya datang ke rumah kedua, setelah saya sehat, saya bisa melanjutkan puasa. Maksud saya gini Pak, saya alhamdulillah Allah membuka itu dan maksud saya gini teman-teman, ada beberapa pertanyaan pasien gini Bu, kayak gini. Ini kalau ke AA itu apakah semua lewat sugesti atau tidak? Ya kan? Nah pertanyaan saya ke Bapak itu sedikit membuktikan bahwa sebetulnya ikhtiar memang dipengaruhi oleh sugesti. Tetapi tidak selalu dengan itu ya Pak ya. Karena saat itu Bapak pas datang juga ragu melihat saya anak kecil. Waktu itu saya masih jadi masih lucu gitu. Masih cakep seperti itu. Dan sekarang udah jadi jelek banyak dosa. Jadi gitu ya. Jadi setelah pas datang Bapak ragu, terus kemudian ya apa boleh buat? Karena udah sakit Bapak harus berobat dong. Nah terus berapa kali Bapak pas saat itu ketika saya analisa Pak ini ada cairan di pembuluh darah Bapak sehingga cairan ini menekan kalau tidak salah betul ya ada di sini. Berapa kali Bapak alhamdulillah bisa disembuhkan? Saya 2 kali. Jadi pertama itu kemudian saya pulang dengan perasaan yang terus terang agak perasaan badan saya itu lega. Dan ketika setelah itu kan kalau tidak salah beberapa hari kemudian ya, tadi kan mulai mengandung itu datang lagi. Kedua kali setelah itu saya alhamdulillah. Saya sehat dalam 2 kali. Dari sana mulai tumbuh dong. Oh iya. Oh bahwa pengobatan ini realistik Pak. Gitu. Ya rasional kan. Rasional. Yang setahu saya kalau yang ada berbau klinis klinik itu kan pasti ada mantra atau ada media apa. Kan soalnya kan hanya Sentuh. hanya kemudian hanya menyentuh badan dan kemudian mediasinya air minum. Air minum itu bukan air dari mana-mana, air mineral yang ada di pasar waktu itu kan Iya, ada ini ya. Ada Kita kasih pakai fit. kalau tidak salah ya betul sih. Jadi gini Pak, dulu itu gini, saya harus cerita juga ya. Dulu itu saya membuka praktek itu tidak memiliki air, tetapi saya berpikir bagaimana mereka isi air. Nah kemudian setelah itu 2012 saya pengen ganti karena saya harus mikir kalau saya merekayasa air maka saya harus punya air yang baik. Maka 2012 kita mulai bikin pabrik sendiri saat itu ya Bapak ingat ya. Karena beliau juga salah satu
kalau saya ada masalah hukum, beliau yang membantu. Beliau yang selalu bisa hadir dan membantu saya gratis. Kan sudah. Bu, saya ingat dulu, ya dulu aku belum ke Android. Kita nanti bicara masalah ganteng-ganteng. Bu, dulu itu ada kasus gigi ya? Iya. Pak Agus itu ya? Ya. Gimana Bu ceritanya? Ya Bapak udah sakit gigi itu hampir setengah tahun lebih. Terus hampir mendekati setahun, ya itu seperti yang Bapak bilang dikasih obat penanganan sakit. Waktu ke Amerika tuh hanya berlaku 8 hari, setelah itu nggak boleh karena efeknya itu seperti ini ya, masa botak kan? Iya. Melayang. Iya, halusinasi Bapak bilang. Halusinasi. Nah terus saya sarankan kenapa nggak ke konsul di Bapak nggak mau, dokter aja beda-beda, masa ini satu orang menangani semua gitu. Saya bilang, Padahal yang pertamanya udah beres ya? ya udah tinggal menyehatkan. Udah tinggal menyehatkan. Ya terus saya bilang coba aja. Nah, tiap saya mau ngomong Mbak Bunda ya pas ada terapi berikutnya saya nekat, itu giginya gini. Oh iya Bu benar. Terus gimana? Saran saya dicabut aja. Dokter bilang saya nggak mau cabut karena emang sakit terus gitu. Nah terus akhirnya gini Bu, nanti kapan kesana? Kamis dok. Kamis saya bilang gitu. Coba ini diminum, dikumurin. Tapi karena kita orang baru nggak tahu dikumur, ada dikumur ditelan. Nah dari situ tambah sakit. Saya bilang Pak mungkin habis dikumur dibuang kali, jangan ditelan, itu kan berarti virusnya masuk. Saya kata, akhirnya begitu yang kedua kalinya dikumur dikeluarkan agak berkurang, tapi tetap dokter nggak mau nyambut karena masih ada sakit kalau dikumur. Ya, kalau saya nilai salah begini, dokter itu betul dokter senior di Bandung dan dia alumnus dari salah satu sastra terkenal di Jepang. Dia bilang begini, gigi ini masih bagus, tidak mungkin ada masalah, apalagi gigi sebelah atas. Kan biasanya bermasalah itu kan berlubang yang banyak, kita kan di bawah, di atas, tidak ada gejala apa-apa. Ketika kemudian setelah ibu ngantar saya ke Raksori itu, kita ke sana karena syaratnya harus dicabut. Dia ragu sebenarnya, tapi karena memang sudah putus gimana dicabut aja om. Gigi nyelang ya Pak ya? Kalau nggak salah analisa saya Pak ini ada infeksi. Iya betul. Ada bocoran dan ada nanah ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Ada akses Itu 2004 atau 2006? Ya sekitar gitu. Ya. Sekitar dekatan 2003. Tahun 2003. 2004-an. Jadi saat itu saya analisa itu ya Bu ya. Terus gimana analisa dokter setelah operasi gimana? Kan dokter kaget, itu dicabut karena memang saya nggak tahu. Jadi kalau kata dokter gigi kamu gigi harimau panjang sekali akarnya. Jadi padahal beliau itu kan cukup tegap, ditarik. Kemudian karena ditarik dipaksa pecah. Ketika pecah itu kemudian ada aroma abses bau. Dia baru percaya, si dokter baru percaya. Dokter saya katakan bahwa ini harus dicabut. Dan saya tidak sampaikan bahwa analisis kansonik itu kan saya tidak mau mendahului dokter, kan menghargai profesi beliau kan. Oh ini sebenarnya sudah ada abses kan, nanti dia lebih kaget lagi. Saya berburu di mana gitu kan? Ya karena ada dokter di sebelah mana lagi kita nyampe. Tapi saya cuma nyimak gitu. Saya sudah dekat untuk katakan kansonik bahwa saya yakin bahwa ketika kansonik bahwa itu ada abses dan anak di situ. Dan dokter mengatakan ketika saya coba singgung sebelumnya, dia tidak terlalu percaya itu bahwa begitu cabut pucat. Bisa ya. Kalau dia bilang begini, kok bapak bisa ya? Bisa tahu kalau mau minta cabut itu. Ya saya senyum saja, saya aja. Dokter itu nggak menyangka bapak juga dokter gigi kan? Saya tidak. Dia tahu kalau saya advokat. Saya hanya kemudian situ hanya membayangkan kansonik gitu kan. Wah kansonik betul ini. Nah, jadi gini Pak, saya potong sedikit. Jadi gini, teman-teman gini. Terapi energi itu memang kelihatan hanya nempel sekejap Pak. Jadi kita hanya cuma nempel sekejap, tetapi sebetulnya yang berjalan itu visualisasi energi. Jadi pada saat kita terapi, kemudian kita nempel di pasien, teman-teman energi yang baru lihat YouTube saya gini, lihat YouTube saya kalau saya terapi cuma nempel. Sebenarnya gini, ketika kita nempel itulah proses analisa yang terjadi. Jadi saat kita nempel Bapak, itulah analisa terjadi. Nah, misalnya sakit gigi, ada proses visualisasi energi di mana itu energi bisa masuk sensor, ya, scan. Kita akan menyentuh langsung kemudian dia akan kebaca berupa feedback energi. Nah, feedback energi yang menjadi analisa Pak ini harus dicabut karena ada abses. Jadi
Jadi teman-teman Bukan ya. karena bisikan jin ya kan? Oh bukan. Saya hanya menerima bisikan jin perempuan. jadi gitu. Jadi itu bukan hal yang magic, tetapi itu karena ada feedback energi ketika saya terapi. Bu, satu lagi, Bu yang tahu kondisinya. Jadi saya tanya ke Ibu, nanti mungkin Bapak mau praktekkan penjelasan. Saat itu Andri kan kelas 2 itu ya, kelas 2 SD. Dan saat itu Andri juga, ini boleh disebutin penyakitnya Bapak? Yang vitiligo itu boleh ya? Saya sorry kalau saya nanya ke orang datang agak sedikit kikuk, takutnya gini, karena nanti belum punya pacar, nanti takutnya pacarnya nanya vitiligonya mana, jadi aku tanya dulu. Bu, dan itu bukan hanya kasus ibu dan bapak ya, kita anggaplah saat itu kasus ibu dan bapak sudah selesai, kemudian ada kasus Andri. Andri itu ada 2 kasus. Pertama jantung, tiga ya, jantung, tulangnya sama vitiligo, gitu ya. Jadi ibu gimana? Tahunya Andri sakit itu kemudian mulai berobat gimana? Sakit vitiligonya itu kan pigmen ya, itu saya dari umur dia 2 bulan. Oh jadi sebelum ke saya udah? Sudah ke dokter kulit yang notabene bagus di Bandung. Karena dia katanya bisa menganalisa dari kulit bisa ketahuan dia penyakit apa gitu, jadi saya ke situ. Nah, kondisinya bahwa ini vitiligo akut, tapi karena dia itu progresif apalah, tapi karena dia itu masih usia muda, jadi di terapi oleh Ejeda Sinar gitu. Dan tidak ada obat sama sekali di dunia ini yang bisa mengobati vitiligo sampai sembuh. Kalau dia dewasa itu akan pigmennya akan dihilangkan, diputihkan semacam butang kayak namanya semacam yang terkenal Michael Jackson itu seperti itu, diputihkan. Ya saya sih iya aja. Nah secara nggak sengaja saya cerita ke kantor di waktu itu, anak saya kok suka keringat, terus ini putih gimana? Langsung bilang ini vitiligo begini kok sama ya kata dokter saya gitu. Karena ibu nggak tahu saya udah nelfon dokternya. Ibu saya tipu. Ya saya cuma, kok ini orang tahu aja gitu. Terus saya bilang, akhirnya bisa sembuh gak? Insya Allah kalau yang putihnya ibu tetap harus ke dokter kulit. Nanti yang lainnya saya regenerasi legalis apa di regenerasi ya. Dipalasin dulu. Diisolir dulu. Nah nanti setelah itu baru diinikan. Kayak saya nurut, betul lama-lama sembuh dan sampai sekarang Andi kena matahari. Andi tidak pernah ke dokter lagi setelah itu. Nggak pernah ya, karena dulu itu kalau dipakai salep, Andi itu merah, hitam ya benar. Jadi Andi harus berterima kasih sama saya dan nanti kalau kita berdua sama saya loh. Maaf lah waktu Andi. Ini hanya percaya. Yang nggak ada obat itu bisa diobati. Ya, jadi memang ada salah satu teknik regenerasi sel kita yang gini energi ketika kita visualisasikan itu bisa berbentuk sehalus apapun atas izin Allah seperti itu, sehingga dia bisa melapis kasus-kasus vitiligo gitu. Ini kita kasus satu lagi ya. Jadi kita kasus vitiligo dulu kita bahas bahwa kasus vitiligo itu kasus pigmen yang dipengaruhi oleh sistem hormonal. Jadi kecenderungannya adalah mereka bawaan. Ya. Jika secara medis dia harus disupport hormon supaya pigmennya berubah. Yang jadi masalah supporting itu juga berefek ke area penyakit lain. Walaupun itu tidak bisa dihilangkan putihnya dan tidak bisa diproteksi, diisolir dari kata ibu perkembangannya. Itu hanya menahan sampai di usia mana Andi kebal terhadap sistem itu. Tetapi banyak yang gagal. Membangun sistem kekebalan. Nah energi yang kita rasakan tadi saat itu, saya insya Allah mengizinkan begini. Ketika kita terapi, energi itu mengalir ke sistem lapisan kulit bawah. Di sana ada Q10, enzim yang memperkuat sistem metabolisme. Maka kalau itu dibentuk-bentukkan, dia mampu meregenerasi sistem kulit bawah. Itu teknisnya secara ini. Nah setelah itu ada jantung ya Bu ya? Ya. Jantung udah bawaan, nanti klepnya harus segini tuh jadi begini. Jadi dia walaupun dokter bilang kan dari namanya itu apa ya? Keringat ya masalah. iya keringat awalnya dari itu sih. terus dia akhirnya Abi juga sering alergi ya dulu ya kalau nggak salah. Alergi ya, terus tiba-tiba kakinya langsung aja ke kaki ada tulang di sini. Ya bilang itu bahwa aliran suplai makanan karena jantung tidak bagus langsung dan lama-lama ya diobati. Sekarang udah nggak ada.
Sudah nggak ada dari mulai itu hanya kira-kira 6 bulanan itu langsung itu. Om itu hanya cuma satu aja yang minta maaf sama itu. Ada yang salah di waktu ngambil ini dulu. Om itu dulu tidak pernah terapi kegantengan. Ternyata itu terbawa ke saat proses terapi. Jadi Andri lebih ganteng dari Om, itu yang membuat Om sakit hati. Itu terlupa. Saya tuh kadang-kadang minta loh, lihat Andri kok Andri jadi bisa ganteng, saya enggak gitu. Dan sebenarnya saat terapi itu Om yang minta maaf. Alhamdulillah mak ya. Kalau buat saya sih alhamdulillah banget kan kebayang pernah ketemu pasien yang matanya sini putih, di kepala ini putih sih, dia mau apa anak saya bisa kayak gitu. Walaupun bapaknya bilang laki-laki mah gampang, duit banyak bisa. Tapi saya pikir nggak begitu, karena mental itu membentuk kesehatan lahir batin. Jadi saya pikir mental itu harus bagus. Gitu. Memang secara teknis ukuran medis itu kita tidak bisa meminta begitu. Iya. Hanya bagaimana sekolah terapi itu bisa membantu pigmen yang bisa melapisi si lapisan titik itu. Dan itu kita sudah lakukan. Ya alhamdulillah, Andri sekarang jadi udah beres. Bu, satu lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau ada kesempatan kita wawancara lagi, saya berterima kasih. Nah, karena YouTube itu nggak boleh 15 menit lebih katanya Pak. Gak ada yang nonton. Padahal udah subscribe-nya sedikit, nontonnya ya. Ayo makanya subscribe dan tombol loncengnya. Teman-teman akan insya Allah akan diberi beberapa manfaat terhadap channel saya, karena ada channel latihan, ada channel penjelasan seperti ini, ada channel testimoni yang membangun semangat. Jadi kenapa kalau orang ada itu saya gitu Pak, Kak Sodi, kenapa sih sekarang ninggalin kakek? El tolong liatin pasien di depan. Ya di shoot pasien. Nah itu lihat ibu bapak, saya tinggalin mereka untuk wawancara ini. Kenapa? Karena ini ada hal yang lebih penting yang harus kita support dari teman-teman. Kemarin kita ngomongin Mazia tentang kanker, ngomongin Teh Elis tentang kanker. Semangat itu menyembuhkan, apalagi di COVID sekarang. Jika kita punya motivasi maka semangat itu muncul. Maka saya membuat konten lebih mudah-mudahan ini menambah keilmuan teman-teman yang nonton. Bu, jantung udah, kaki sudah. Sekarang ada pertanyaan yang mungkin urgensinya penting didengar oleh sahabat-sahabat sehat dan sahabat-sahabat. Kenapa ibu bisa awet? Terapi terus 1 bulan 18 tahun. Saya merasa satu, lama-lama agak khawatir dengan efek dari efek kimia dari obat-obatan. Satu, kedua efek itu kan bisa kemana-mana ya. Ketiga, saya merasa lebih nyaman situasinya dan saya bisa konsultasi. Jadi bisa ngobrol dengan saya, ya, curhat bisa. Kadang-kadang. Nanti pasti kita berdebat ya. Nah dari situ saya jadi bisa banyak belajar bahwa untuk sehat itu banyak jalan dan bukan satu-satunya jalan untuk kita harus berobat secara kimia. Terus kita juga satu harus punya sabar dan semangat untuk sembuh. Karena mau medis maupun terapi seperti ini juga tetap harus ada semangat dan terapi air ya. Terapi air ini pun harus ada sabar dan semangat. Ngomong-ngomong dengan semangat. Jadi ini teman-teman, saya kata segini Bu sudah ngomong tentang kasus lain. Karena terus terang di kasus lain ini karena kasus hormonal saya ada sedikit kecolongan masalah saya gitu. Nah kemarin itu 1 tahun yang lalu ibu tiba-tiba terkena serviks yang stadiumnya udah tiba-tiba. Nah ada 1 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun lalu. Nah 2 tahun lalu tiba-tiba ibu terkena gangguan serviks. Nah, kenapa ini bisa kecolongan? Tentunya saya menganalisa karena ibu lanjut ke saya. Jadi serviks itu dipengaruhi oleh virus yang tidak bisa dideteksi. Jadi kapanpun dia bisa menyerang, kapanpun bisa tanpa dideteksi. Nah, ibu bisa ceritakan ke saya sedikit semangat saja. Ketika saya ingat waktu itu ibu mau kemo takutan, dan sekarang udah bebas kemo, udah radiasi juga ya. Ya semangat aja yang bisa tularkan ke teman-teman apa yang ibu dapatkan lewat jalan yang kamu berikan ketemu di sini. Semangat apa? Semangat berjuang atau apa? Yang pertama pastinya saya semangat untuk sembuh. Terus apapun yang saya jalani, saya ikutin, termasuk air itu kalau saya lagi sedang sakit, air ini rasanya agak pahit.
kadang terus bersamaan juga dengan waktu saya di Sinap dan ada ini kayak juga, saya merasa ini air nggak enak gitu, tapi tetap saya harus minum. Tapi efek kemonya berkurang ya? Iya, terus Jadi pencapaian, kelelahan orang lain terasa. Iya, saya tertolong ketika teman-teman yang bersama dengan saya, mereka efeknya kena ginjal, kena ke hati. Saya alhamdulillah dengan keren-keren tolong oleh Allah untuk kuat. Ya jalannya dari Allah. Ya, jalan Allah Tapi saat itu ibu ketakutan kalau tidak salah. ya. Ibu takut mau, kemudian saya marahin. Saya paksa. Bukan hanya takut kemo, saya takut operasi. Kayaknya saya pikir ini saatnya saya kembali gitu. Jadi teman-teman gini, kalau ada pertanyaan ini, Kang Sodik, ini adalah bukti konkret bahwa saya tidak menomorduakan program medis, tapi banyak kasus-kasus yang kita beriringan dengan medis ini. Saya tidak pernah melarang obat, saya tidak pernah melarang kemo. Saat karsinoma itu kena ke ibu, karsinoma itu tidak bisa murni oleh terapi. Karena apa? Saya harus realistis. Ibu saya bukan pahlawan, saya bukan orang yang luar biasa yang langsung bisa nyelap ibu sembuh dan punya kekuatan super power. Tapi saya harus mikir apa yang bisa saya lakukan untuk mendampingi ibu dalam proses itu. Karsinoma saat itu ibu kena sertik karsinoma, di mana sistem sebarnya itu sangat luar biasa. Sehingga saat itu saya ada maksa ibu, ya bu, operasi. Saat itu ibu komplain, karena ibu berani semua komplain. Jadi dari itu ibu dari muka komplain, gimana ini? Kemudian saya paksa, ibu operasi, kemudian ibu kemo dan biasa. Ibu sekarang udah jauh lebih baik kan, lebih segar dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman nanti mungkin saya akan bikin video lanjutan dengan keluarga berbahagia ini. Ke Andri sekarang, break. Om sering ngomong bahwa Om itu berjalan dari kecil. Andri tahu, jadi bapak, ibu, saudara sekalian, nanti saya akan ceritakan sejarah hidup saya. Dan ini adalah saksi hidup saya bahwa Bu Ani, Andri, Pak Agus itu tahu dari saya mulai ngontrak, tahu dari mulai saya jalan kaki menengok pasar itu. Betul ya? Intinya Pak Andi, Pak Agus dan keluarga ini tahu dari saya jelek, kejelekan. Dari saya mulai jelek, makin jelek, makin tua. Dari jomblo cakep sampai udah punya anak cakep. Bi, ada nggak sedikit aja? Kamu suka ngasih motivasi ke Andi dan jadi manfaat buat kamu. Karena saya terus terang selalu ngasih ke pasien-pasien yang muda bagaimana berjuang hidup dengan baik. Andri dengan kasusnya jantung, saya motivasi, Dri ayo semangat. Sekarang Andri siap dari S2, saya ngasih semangat juga. Dri, coba ceritain. Kalau dari penyakit jantung itu memang awalnya fokus ke kesehatan, bukan secara fisiknya. Tapi kan seperti yang kita tahu juga bahwa pada akhirnya juga kan harus ada motivasi spirit dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Nah dari situlah sering dari waktu terapi kita kan mulai ikatan, jadi akhirnya ada ikatan akhirnya dia membuat saya juga termotivasi gitu loh. Memang ada beberapa yang masukan-masukan yang mungkin bertentangan dengan prinsip saya gitu. Tapi pada akhirnya kan kita belajar mendengar, dari situ kita iya ada benarnya. Ya memang Om Sodik mah akan pikiran ada koslet ya. Ya lebih koslet. Jadi kita koslet dengan koslet jadi benar ya. Jadi artinya selama ini memperhatikan pasien banyak itu jadi bagian Andri untuk membangun cara hidup Andri dan cara berpikir. Ya. Karena pada akhirnya memang sakit itu kita sendiri yang ngerasain, tapi support dari orang lain itu yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Betul. Jadi Om setuju nih. Ini kata-kata bagus nih dan ini jadi tagline. Sakit itu kita yang ngerasain, tapi support dari orang itu yang menyembuhkan. Tapi satu lagi nih, sakit itu bergantung bagaimana cara kita bersikap. Ya, udah. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain mensupport kita jika pikiran kita tidak sembuh. Maka supporting orang lain harus didukung dengan cara berpikir kita sembuh. Begitupun dengan kemajuan. Kebetulan saya juga punya usaha. Ini saya tularkan bahan. Begitupun dengan usaha. Berkembangnya mental kita beriring dengan berkembangnya cara berpikir. Berkembangnya usaha kita juga berbanding lurus dengan perkembangan pikiran kita ini. Jadi Om titip sebagai adik Om,
anak Om dan penular kecakapan kepada Om, Andri harus lebih semangat membangun hidup Andri. Pertama, Allah sudah memberikan kebaikan ke Andri menghilangkan visi egonya lewat Om. Artinya, Andri bayangkan kalau sekarang nih sewajah begini terus putih-putih, kan Andri tambah minder. Tetapi Allah menghilangkan itu. Itu adalah jalan Allah kepada Andri untuk memotivasi hidup Andri supaya lebih maju. Karena Allah memberi prioritas ke Andri menyembuhkan titik itu, Pak. Yang kedua, jantungnya. Di usia sekarang jantung Andri sudah berubah. Nah, kebayang kalau Andri saat S2 tapi masih ada gejala jantung, pasti melambatkan dia lebih sulit. Artinya sebetulnya dari tahun 2004 itu Allah sudah memberikan jalan ke Andri untuk bisa melambatkan dia dengan baik dan menyembuhkan jantung. Jadi saran Om bersemangat karena Allah sudah memberikan bagian kebahagiaan dari Andri dan bisa Allah menjadi ladang bagian ke depan. Gitu. Ini pertama beliau ya. Terakhir ya. Apa yang ibu rasakan, bapak rasakan dalam dirasakan dari Atera 27 kepada Ya. Air ini setelah kemudian Atera ya. Jadi sebenarnya mungkin juga itu kalau itu sugestif ya. Ketika saya minum fit itu rasanya fit jauh lebih bagus dari mana. Setelah kemudian ganti Pride kalau nggak salah kelima, itu juga lebih enak daripada yang lain. Ini sugestif, karena sudah di setting punya sama Kang Sodi gitu ya. Nah setelah ada yang pasti saya rasakan ini perasaan saya minum air ini untuk menghilangkan darah. Minum air lain itu belum tentu. Jadi kalau saya merasa saya sudah minum dan melepaskan darah dan memberikan rasa nyaman, Atera. Karena itulah saya setiap saat selalu bawa, bukan di mobil selalu saya bawa ini. Ya mungkin orang pikir itu sopir, karena minum di mobil, kan orang minum di mobil tidak ada. Bos itu tidak pernah minum di mobil kan? Saya tapi kalau tahu saya minum karena ada sebelah. Tapi sekarang bos-bos minum Atera. Atera itu. Jadi sekarang yang minum Atera bos. Ya, dan saya ingin teruskan karena ini hanya jadi keyakinan. Ya. Jadi begini, mungkin ya tadi seperti Kang Sodi juga sudah sampaikan bahwa sekarang rasional. Saya rasional. Jadi kemudian pola terapi dari Kang Sodi itu kan menjadi kebutuhan bagi kami, keyakinan. Karena saya selalu juga sebelum melakukan sesuatu kan selalu saya memohon pada Allah karena segala sesuatu milik Allah. Jadi saya kemudian minta izin, ya Allah, saya mohon izin Allah, saya menyebut ridha Allah untuk kesembuhan saya, untuk kesehatan saya dan keluarga melalui hamba Allah yang bernama pertama Sodi Kohari. Itu YouTube-nya. Sodikohari.com channel. Itu saya sampaikan dan sampai saat ini Allah, jadi saya kira Allah yang memberikan, meridhoi bahwa kami tidak pernah kecewa. Bahkan sekarang mungkin agar berubah dalam pemikiran kami sekeluarga itu, biasa aja orang kita berbentuk dulu cara alternatif, namanya juga alternatif. Kalau kami terbalik, kami pasti juga, saya, istri saya, dan anak saya pasti Kang Sodi dulu. Jadi Kang Sodi itu konsultan, jadi konsuling, mungkin sudah dokter sudah pakai K dalam film itu. Kalau ada, kami pasti nanya, itu perlu dokter tidak, perlu tidak, nah, itu selalu kami. Jadi sekarang ini sudah sekitar 18 tahun. Seminggu tetap sekali ya Pak? Iya. Tidak bosan Pak? Insya Allah tidak. Acaranya juga nggak bosan? Ya mudah-mudahan karena benar cara berpikir saya bahwa saya dan keluarga ini mohon pada Allah kepada Kang Sodi, sehingga tidak ada yang boleh selain ketergantungan. Karena kita berharap bahwa saya tidak khawatir. Kan kalau Kang Sodi terusnya pergi jauh atau sakit kan jadi khawatir bagi saya kan ada ketergantungan. Tapi tidak, saya percaya bahwa Allah karena memang meridhoi apa yang kami lakukan, kalau mencintai kami hamba Allah, itu melalui Kang Sodi, jadi Kang Sodi selalu menjadikan. Dan itu kita saling bertukar doa ya. Contoh bertukar doanya kalau ada saya lagi pergi jauh, ada penyakit selalu di WA. Kang, ini penyakit itu bertukar doa Bu. Jadi bukan transfer jarak jauh sebetulnya. Ada lagi Pak? Ada itu ya, jadi mungkin penting situ keyakinan. Jadi kami berobati itu dengan keyakinan sudah. Tapi konten, rasa, kemudian vitalitas setelah minum Atera terasa bedanya ya? Iya, saya terus terang yang minuman favorit saya Ada. Atera. Tanpa Atera memang kangen sekali kalau saya bepergian jauh dan stoknya habis. Kan biasanya paling banyak istri saya kali 2 botol begini ya Pak ya. Kadang-kadang kalau di traveling kan tidak bisa banyak bawa air, sudah habis. Ya saya punya rasa kangen gitu begitu pulang. Ya jujur, makanya air yang mineral ya. Kalau konten saya kemarin udah rekaman ya.
konten acara ada di satu rekaman lagi, yaitu semua tentang konten acara. Nah, Ibu gimana setelah dengar acara 18? Berarti bukan 8 tahun. Iya. 18. 8 tahun. Ah, Ini memang Oh, acara obat ya. Acara ini menurut saya sih, itu bisa jadi obat juga. Tapi sebetulnya nggak ada apa-apanya sih, semua juga sama. Tapi saya kan kurang mengulik. Ada apa sih sebenarnya saya ini? Jadi sekarang yang lain tuh lewat. Yang lain lewat. Iya, sekarang pakai ini karena ternyata aslinya pun kan saya pernah diajak ke sumbernya. Oh iya, Ibu ke pernah pabrik, pernah ke pabrik. dan saya minum langsung air yang belum diterapi dengan air yang sudah diterapi. Proses. Saya rasa nggak ada bedanya. Jadi ini bukan air buat-buatan yang kalau diterapi lebih bagus enggak. Dan ini memang air bener gitu. Karena sumbernya bagus. Iya, karena sumbernya bagus dan kebetulan energinya disesuaikan dengan kita. Nah, jadi ini saya pikir ya, ini minuman saya. Jadi kalau ini habis, saya bingung minum apa gitu. Tinggal pesan healthy ya. Iya, tapi Bu, saya kemarin kan ada yang nanya sama saya, Mas Odi, ini tuh udah SMI, udah MD belum? Kalau perumahan atau belum? Ibu udah lihat pabriknya sih? Gede ya Bu ya? Iya. Nah, ini. Jadi ya saya pikir ini bukan air buat-buatan yang ada misalkan karena kalau Levelnya dicopot gitu ya? orang pintar katanya juga saya pikir ya ini bukan orang pintar lagi gitu karena dari Apa awalnya lagi? ya terus energinya gitu aja. Oke, Andri sebagai anak muda yang suka nongkrong, suka masih kuliah, gimana Bu ya? Andri? Kalau ATR ini jujur suka saya bawa juga ke bus atau misalnya pergian gitu. Memang pada dasarnya kan kita butuh air karena sekaligus kan tubuh kita butuh terdiri dari air. Tapi dengan acara ini dan atas beda Allah juga bisa sebagai mediator untuk Ya. penyembuhan saya. Contoh gini ya, jadi waktu Andri benjolan itu ya, Andri sering ngompresin pakai acaranya. Ya. Ya ada kasus beberapa benjolan juga sering dikompres. Jadi gini di sedikit jelasin bahwa acara itu punya molekul yang sangat kecil di dalam ikatan K2O dan punya anomali magnetis. Jadi ketika dia dikompres dia memandangkan energi di sekitar benjolan itu Pak supaya dia pulih jauh. Waktu ibu sakit juga ada untuk mandi ya Bu ya. Dan setelah mandi hasilnya lebih segar. Nah, lanjut Tri. Perkenalan yang tadi memang harus diperhatikan dengan sama. Misalnya ini bilangnya semprot, oles atau dikompres. Karena kalau salah pakai ya nggak tahu juga ya. Jadi pemakaiannya memang harus sesuai. Sesuai itu. Tapi Andri belum pernah digunakan untuk pelet-pelet itu kan? Atau Andri tidak perlu memelet? Nggak perlu dipakai. Karena setelah minum acara jadi mana berat ya? Kita terjadi sama saya juga, kita sama-sama ganteng teman-teman. Oke Pak, terima Saya kasih. sedikit Ya, menambahkan. ya. Beberapa, saya sebentar lagi kalau di terapi makan satu. Ya, Artritis apa ya, namanya? artritis, ya, Ya. rematik. Saya ya maaf, saya harus sampaikan bahwa saya kebetulan punya teman yang apa namanya dokter yang profesional yang sudah berusaha. Saya diberikan obat. Saya tanya dulu kan Sodik, boleh Pak? Boleh silakan saja. Ya mohon maaf, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada pengaruh, tidak signifikan tuh. Bahkan malah saya diberikan saran justru lebih manjur materinya untuk membasuh. Saya lebih merasa nyaman setelah membasuh dia pakai Jadi ada yang terasa masuk dibandingkan dengan saran. Sarannya. Gitu. Ya ini saya tidak. Saya ini apa namanya ini Pengalaman yang terjadi kenyataan ini real. dalam sebulan. Ya. Karena Pak Agus itu 3 bulannya kena tematik artritis. Ya. Nah ini saya suruh balur dan lain-lain, alhamdulillah sekarang nggak ada. Antara ini bisa kemudian saya rasakan jauh lebih nyaman. Ya. Jadi rasa nyerinya itu bisa kemudian praktis berkurang berhenti ketika saya dan saya juga bawa supportan kemana-mana. Jadi seperti itu. Dan juga acara juga bisa menghilangkan jerawat. Andri dulu jerawatnya sudah. Oke teman-teman, udah terlalu panjang. Nanti saya minta izin lagi mau ngajuin proposal untuk season kedua kita ngobrol dengan Pak Ani Mario. Saya juga terima kasih Andri, Pak Agus, Bu Ani dengan kesetiaan mendampingi saya. Mudah-mudahan juga nggak bosan Enggak. kita kan jadi pasien Ya, begini. sampai bawa keluarga besar semua. Ini konsep saya yang Andi pun omongin bahwa kasus pasien itu pasti sangat. Kenapa banyak pasien yang banyak lama kesini? Karena saya menganggap mereka seperti itu. Ada kasus baru saya harus ganti kasus baru. Dan terus gimana? Saya pebisnis yang tidak punya modal. Ibu tahu bukan? Ibu dan bapak itu tahu bahwa saya dulu kos, tidak punya apa. Kemudian sekarang kita punya aplikasi, kita punya tempat, beberapa tempat, kita punya beberapa usaha.
Ini yang membantu saya. Banyaknya keluarga saya sebagai pasang saya itu adalah bagian doa untuk saya. Sehingga mungkin Bapak tahu bagaimana perlakuan saya ke pasien, bahkan ada yang tidak mampu dan sebagainya, kita insya Allah kembali. Bapak tahu sendiri ya. Ya mungkin seperti satu hal lagi yang mungkin membuat kami awet gitu. Ada relasi emosional yang bagus ya. Saya jujur saya ingin memberikan apresiasi bahwa saya melihat bahwa Akang itu ikhlas dari sana. Saya sering ngobrol dengan ibunya Andi semua. Suami kita tuh sabar sekali ya menghadapi pasien seperti ini. Karena tinggal pasien itu kan macam-macam. Ya. Yang menurut kami, kalau kami yang dalam posisi Kang Sodi itu mungkin sudah marah atau sudah mungkin menolak pasien. Tapi belum pernah melihat saya marah ya? Saya tidak pernah melihat Kang Sodi marah dan kemudian diterima. Saya bisa membayangkan bagaimana daya tampungnya ya secara emosional itu. Energi negatif ditampung oleh Kang Sodi. Tempat sampahnya seperti sebesar apa tuh ya? Dan itu yang membuat kami respect bahwa itu menambahkan keyakinan dan ya selalu kami tidak pernah prosedurnya kami selalu berdoa dulu pada Allah bahwa kami akan ke Kang Sodi, mohon ridho Allah buat Kang Sodi dari hamba Allah yang Allah berikan hidayah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya jadi dokter spesialis segala hal. Asal bukan dukun spesialis. Ya teman-teman. Ya terima kasih Kang Sodi selama ini sudah direpotkan keluarga saya, keluarga besar bahkan. Keluarga besar. Bukan hanya kami bertiga, tapi juga keluarga saya, keluarga istri saya. Justru saya yang berterima kasih melihat kita masih berhubungan seperti keluarga. Saya sering minta tolong Bapak, Ibu, kita semua di sini adalah keluarga. Apa yang terjadi kesulitan di sini, kesulitan saya sudah dituliskan. Andri ini pencerminan bagaimana Andri harus belajar. Ketika kita memberi banyak kepada orang lain, maka Allah akan memberi banyak. Itu sudah kunci yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih sekali Bapak, Ibu, Andri, juga Anu Bunda, Andri, juga Andri Mandiri. Itu nanti kita akan live kan, kalau saya masih jadi YouTuber. Terima kasih teman-teman, semoga perbincangan ini bermanfaat. Tidak semata-mata untuk demonstrasi apapun yang terjadi di sini. Saya ingin berbagi manfaat, berbagi bahagia, bahwa dengan kebahagiaan kita bisa menjadi lebih sehat. Insya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, kepada keluarga berbahagia, Pak Agus, dan kepada kita semua sebagai insan Tuhan. Dan Allah sekali lagi memberi petunjuk kemana kita harus berbuat yang baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.